lupa subscribe. Terima kasih. Oke, Ren. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Beauty dari jurusan Tadris Biologi 3B IAIN Batu Sangkar. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem saraf. Ada yang tahu nggak sih apa itu sistem saraf? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Selanjutnya, komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sel saraf atau neuron adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Sel saraf yang berkelompok selain di sistem saraf pusat disebut ganglion, yang berkelompok di sistem saraf pusat disebut nukleus. Struktur sel saraf terbagi. Yang pertama ada dendrit yang berfungsi menerima rangsangan, ada badan sel yang berfungsi memproses rangsangan, ada akson yang berfungsi menghantarkan rangsangan menuju sinapsis dan diselubungi myelin. Ada sel sawan merupakan sel gila dan selubung myelin yang berfungsi untuk melindungi akson yang memberi nutrisi. Ada nodus Ranvier atau celah yang berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan, dan terakhir ada sinapsis yang berfungsi meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Macam-macam jaringan saraf. Yang pertama ada jaringan saraf sensorik, yaitu saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat. Yang kedua, interneuron, yaitu saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang yang terdiri dari saraf konektor, penghubung antar sel saraf sejenis, dan saraf adjustor, penghubung saraf sensorik dengan saraf motorik. Nah, bagian yang ketiga ada saraf motorik, yaitu saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju efektor atau penanggap rangsang. Berdasarkan bentuknya, sel saraf terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada saraf bipolar. Sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada reseptor telinga, mata, dan hidung. Selanjutnya, sel saraf unipolar. Sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada saraf sensorik dan reseptor alat indera. Selanjutnya ada sel saraf multipolar. Sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada saraf motorik dan interneuron. Mekanisme penghantar impuls. Rangsangan atau impuls adalah suatu perubahan yang diterima tubuh baik dari luar atau dalam. Sel saraf menghantarkan impuls dalam bentuk listrik. Ada reseptor, adalah bagian yang menerima atau merespon rangsangan yang diterima tubuh. Ada efektor, adalah bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Ada sistem saraf yang berfungsi memproses rangsangan yang diterima reseptor untuk meneruskan hasil olahan rangsangan menuju efektor. Struktur sinapsis. Tombol sinapsis yaitu ujung akhir akson yang membentuk tombol. Neurotransmitter yaitu zat kimia penghantar impuls antar sel yang dihasilkan sel saraf prasinapsis. Macam-macam neurotransmitter, ada asetilkolin atau seluruh tubuh, ada noradrenalin sistem saraf simpatik, ada serotonin sistem saraf pusat, dan terakhir dopamin sistem saraf pusat. Nah, ada vesikel sinapsis yaitu kantong yang berfungsi menyimpan neurotransmitter sebelum digunakan. Ada membran prasinapsis, ada celah sinapsis, ada membran postsinapsis, dan ada reseptor protein yaitu protein yang mengikat neurotransmitter.
Selanjutnya, mekanisme penghantar lewat sinapsis. Yang pertama, neurotransmitter dihasilkan sel saraf prasinapsis dan disimpan dalam vesikel sinapsis. Yang kedua, ketika impuls tiba di tombol sinapsis, membran prasinapsis meningkatkan permeabilitas membran sehingga Ca2+ dapat masuk. Yang ketiga, Ca2+ menyebabkan vesikel sinapsis keluar dari membran prasinapsis dan melepaskan neurotransmitter menuju celah sinapsis. Yang keempat, neurotransmitter kemudian diterima reseptor protein pada membran postsinapsis dan impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Hasil dari penghantaran dan pengolahan impuls pada sistem saraf pusat menghasilkan reaksi atau gerak yang dilakukan efektor. Gerak yang dilakukan efektor terdiri dari yang pertama gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang rangsangannya disadari dan diolah terlebih dulu oleh otak. Jalannya rangsangan gerak sadar melalui dari yang pertama rangsangan menuju reseptor, reseptor menuju saraf sensorik, saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang, lalu menuju otak, kemudian dari otak kembali ke sumsum tulang belakang dan kembali ke saraf motorik, dan selanjutnya ke efektor dan reaksi atau gerak sadar. Yang kedua, gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak cepat atau tiba-tiba yang terjadi karena adanya rangsangan mengejutkan, sehingga rangsangan tidak diolah terlebih dahulu oleh otak. Jalannya rangsangan gerak refleks. Yang pertama, rangsangan menuju reseptor, kemudian ke saraf sensorik, lalu ke sumsum tulang belakang, kemudian kembali ke saraf motorik menuju efektor, dan terakhir reaksi atau gerak refleks. Selanjutnya, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Tersusun atas substansi kelabu berupa kumpulan badan sel saraf dan substansi putih berupa serabut saraf. Berikutnya, dilindungi rangka berupa tengkorak atau ruas-ruas tulang belakang dan tersambung oleh balok otak dan rongga yang disebut ventrikel. Dilindungi oleh selaput yang disebut meninges yang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari lapisan piameter dalam, arokoid tengah, dan durameter luar, berisi cairan getah bening yang disebut dengan cairan cerebrospinal. Otak adalah organ yang bertanggung jawab sebagai pusat koordinasi tubuh. Berdasarkan hemisfernya, belahan otak terbagi menjadi: yang pertama, otak kiri, mengendalikan tubuh. Bagian kanan merupakan pusat IQ, logika, rasio, membaca dan menulis, dan matematika. Yang kedua, otak kanan, mengendalikan tubuh. Bagian kiri merupakan pusat EQ, linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Selanjutnya, bagian-bagian otak secara umum. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Bagian terbesar otak sebagai pusat pengatur aktivitas tubuh. Otak besar terdiri dari lapisan korteks atau substansi kelabu dan lapisan medula, substansi putih. Otak besar terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama, lobus frontalis, depan atau dahi, sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara, dan kontrol motorik. Lobus parietalis, atas atau ubun-ubun, sebagai pusat indera perabaan, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Yang C, lobus temporalis, samping atau pelipis, sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan bahasa. Ada lobus occipitalis atau belakang, sebagai pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan membaca. Otak besar kanan dengan kiri dihubungkan oleh corpus callosum yang merupakan substansi putih terbesar.
Ventrikel lateral kanan dan kiri berfungsi menghubungkan otak dengan ventrikel lain. Yang kedua, talamus, substansi kelabu yang menerima impuls dari saraf sensorik kecuali penciuman ke korteks otak. Talamus merupakan persepsi dan perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Kemudian ada hipotalamus, merupakan pusat pengaturan saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar dan haus, tidur, keseimbangan, metabolisme tubuh, dan tekanan darah. Hipotalamus menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelenjar hipofisis. Selanjutnya, mesencephalon atau otak tengah, ukurannya kecil dan terdapat bagian yang mengendalikan penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya ada pons Farolli atau jembatan Farol, merupakan jembatan penghubung bagian dari otak. Selanjutnya medula oblongata atau sumsum lanjutan, merupakan penghubung otak ke sumsum tulang belakang. Fungsinya mengatur denyut jantung, tekanan darah, frekuensi pernapasan, produksi ludah, gerak alat pencernaan, batuk, dan bersin. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil, bagian terbesar kedua otak sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi gerak. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Medula spinalis terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai ruas kedua tulang pinggang. Fungsinya adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke otak lalu ke efektor, dan alternatif jalan terpendek gerak refleks. Struktur dari irisan melintang medula spinalis, yang pertama adalah bagian luar atau substansi putih mengandung serabut saraf. Yang kedua, bagian dalam atau substansi kelabu terdiri atas akar dorsal mengandung badan sel saraf sensorik. Dendritnya berhubungan dengan reseptor. Kedua, akar ventral atau perut mengandung badan sel saraf motorik. Eferen yang aksonnya berhubungan dengan efektor. Selanjutnya, kanal sentral. Saluran tengah medula spinalis yang mengandung cairan cerebrospinalis. Sistem saraf tepi adalah lanjutan jaringan saraf yang bertugas membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua. Yang pertama, saraf aferen adalah saraf yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf eferen adalah saraf yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Dadah, sekian video dari saya. Terima kasih.